Selamat pagi. Selamat pagi untuk kita semua yang terkasih dalam Kristus. Terima kasih atas kehadiran kita semua pada katekesi kali ini. Tema katekesi yang akan saya bawakan pada kesempatan ini adalah penghayatan iman Kristiani yang anti korupsi. Diangkatnya tema katekesi pada hari ini pertama-tama untuk mengajak kita sebagai umat Kristiani hendaknya memiliki sikap melawan korupsi. Oleh karena itu, marilah kita bersatu hati dan mengarahkan seluruh pikiran kepada Tuhan dalam katekesi ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Hidup ini Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak bernyawa lagi, hidup ini sudah jadi berkah. dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji serta syukur kami haturkan kepadamu atas berkat, cinta, dan kasih yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami sebagai manusia yang dilengkapi akal dan budi. Kiranya Engkau senantiasa membimbing, menyertai kami agar dapat melawan ketidakadilan karena korupsi untuk keadilan dan kesejahteraan hidup kami. Sekarang kami hendak melaksanakan katekesi, curahkan Roh Kudus-Mu atas kami supaya kami bisa melaksanakan katekesi ini dengan baik. Doa ini kami mohonkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Baik teman-teman, untuk mendalami tema katekesi pada pagi hari ini, saya akan membacakan sebuah cerita dengan judul Pemuda yang Berani. Di sebuah desa yang tentram, hiduplah seorang pemuda bernama Arya. Ia dikenal jujur dan pekerja keras, tumbuh dalam keluarga Kristen yang mengajarkan nilai-nilai kasih, keadilan, dan integritas. Di gereja dasarnya, Arya aktif dalam berbagai kegiatan, termasuk kelompok katekese yang dibimbing oleh Bapak Gembala. Suatu hari, proyek pembangunan jalan desa diumumkan. Banyak warga menyambut gembira, namun Arya merasa ada yang janggal. Anggaran yang dialokasikan tampak sangat besar dan proses pengadaannya kurang transparan. Beberapa temannya mulai berbisik tentang adanya praktik atau uang pelicin agar proyek berjalan lancar. Dalam sesi katekesi minggu itu, Bapak Gembala membahas tentang pengadilan umat Kristen untuk menjadi garam dan terang dunia. Beliau menekankan bahwa iman tidak hanya diucapkan dalam kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kita diajarkan untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri, kata Bapak Gembala dengan suara tenang namun tegas. Bagaimana mungkin kita mengasihi sesama jika kita mengambil hak mereka melalui korupsi? Tindakan korupsi bukan hanya melanggar hukum negara, tetapi juga dosa di hadapan Tuhan. Itu termasuk keadilan, memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan orang lain
dan mencoreng kesaksian iman kita. Arya merenungkan perkataan Bapak Gembala. Ia teringat akan ajaran Yesus tentang kejujuran dan integritas. Ia juga mengingat kisah Zakheus yang bertobat dan mengembalikan semua yang telah diambilnya dengan tidak benar. Baik, teman-teman, setelah kita mendengar cerita tadi, ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, bagaimana perasaan teman-teman sekalian setelah mendengar cerita tadi? Mungkin ada Dari saya. baik kepada saudara Bui. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjawab dan dari perasaan dari kami setelah mendengar cerita tadi itu, mendengar cerita Aryan, saya yakin banyak yang akan merasakan kekaguman dan inspirasi. Kisah Aryan menunjukkan keberanian dan integritas yang luar biasa. Baik, mungkin ada lagi atau lanjut ke pertanyaan nomor 2. Bagaimana Arya melalui perjuangan dalam mengatasi kasus korupsi yang terjadi di desa tersebut? Baik, saya bahwa dalam hal ini dari cerita di atas tadi bahwa Arya sudah memulai memperjuangkan dengan cara bertindak gegabah, tapi terlebih dahulu dia mengumpulkan informasi atau bukti yang sangat kuat. Dalam hal ini juga yang mencari informasi lebih lanjut tentang proyek jalan desa yang berbicara dengan tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian yang sama. Dan dalam hal ini juga mereka menemukan indikasi yang kuat untuk adanya praktik korupsi. Baik, terima kasih saudara Suni. Mungkin ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Kira-kira apa yang mendorong Arya untuk berbuat sesuatu terhadap kasus korupsi yang terjadi di desa tersebut? Oh, baik, terima kasih. Dari saya, beberapa faktor yang dapat mendorong Arya itu, yang pertama itu pendidikan imannya yang kuat di lingkungan keluarga dan gereja, membentuk kesadaran akan nilai keadilan dan integritas. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Rasim. Baik, saya mengambil sedikit kesimpulan dari semua jawaban teman-teman sekalian. Baik, yang pertama itu umat Kristiani memiliki peran penting dalam melawan korupsi dengan mengedepankan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan keadilan yang diajarkan oleh agama tersebut. Lalu yang kedua, umat Kristiani dapat menjadi contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari dengan menunjukkan sikap yang jujur, tidak korupsi, dan bertanggung jawab dalam segala aspek kehidupan. Gereja sebagai lembaga juga dapat berperan dalam melawan anti korupsi dengan memberikan pengajaran dan pengarahan moral kepada jemaatnya untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi. Umat Kristiani juga dapat aktif dalam berpartisipasi dalam program-program anti korupsi yang diinisiasi oleh pemerintah atau organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan perubahan positif di masyarakat. Untuk mendalami tema di atas tadi, kita melalui inspirasi teks kitab suci dari 1 Timotius bab 6 ayat 2 sampai 10. Untuk saudara Dahur, untuk silakan membaca teks kitab suci. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Timotius. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga,
percocokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keberuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal dan makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, terima kasih kepada saudara Dagur yang telah membaca teks kitab suci tadi. Lalu di sini saya ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan teks kitab suci tersebut. Yang pertama, setelah kita mendengar sabda Tuhan yang barusan kita baca, kira-kira ayat mana yang sangat menarik dan sangat menyentuh hati teman-teman sekalian? Baik, dari saya, menurut saya ayat yang paling menarik di sini itu ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Baik, terima kasih kepada saudara Dagur. Mungkin ada yang lain? Oke, menurut saya ayat yang menarik, tetapi saya tidak merangkum satu persatu. Tetapi segala semuanya yang mencakup dari bacaan firman hari ini. Nah, di mana tadi mengenai penyakit, bersilat, kata, dan mengenai cinta uang, artinya bahwa dalam persoalan kita sekarang manusia seringkali kita menuhankan uang. Artinya seolah-olah uang itu dijadikan untuk bahan penyembah kita, bukan lagi Tuhan. Artinya kehidupan kita sekarang tidak terkontrol dan terikat oleh yang namanya uang. Nah, di sini ditegaskan juga yang dikatakan oleh saudara Daud tadi, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Artinya kalau kita memberi atau kita meluangkan waktu untuk mengikuti ibadah dan penuh penghayatan dalam mengikuti ibadah, maka rasa syukur itu akan nampak dalam diri sendiri. Artinya tidak ada lagi kita menuhankan uang, tidak ada lagi kita sebagai kita budaknya uang. Karena apa? Ya, ayat terakhir itu yang mengatakan tadi sumber segala kejahatan itu adalah uang. Maka pesannya jangan menjadi hambanya uang atau kita menuhankan uang itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Alvin. Mungkin ada yang lain? Dari saya. Oke, dari saya pesan yang menarik dalam bacaan tadi di ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ini mengajarkan pentingnya rasa cukup dan syukur. Banyak penderitaan muncul karena manusia tidak pernah merasa cukup dan terus mengejar hal-hal duniawi. Baik, terima kasih saudara Bui yang telah memberikan jawaban. Baik, kita masuki pertanyaan yang kedua. Kira-kira apa pesan teks kitab suci bagi kita penghayatan iman Kristiani dalam kehidupan sehari-hari? Ya, dari saya. Baik, saudara. Pesan yang saya ketika di bacaan tadi, jangan jadikan uang sebagai aturan atau yang mengatur kehidupan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Bagus. Mungkin ada yang lain? Mungkin ada yang lain? Baik, saya mengambil sedikit kesimpulan atas semua jawaban teman-teman tadi, bahwa setelah kita membaca dan mendengarkan bacaan kitab suci hari ini, tentunya banyak hal baru yang kita dapatkan dalam sebuah penghayatan iman Kristiani yang anti korupsi. Teks kitab suci 1 Timotius ini menegaskan bahwa cinta akan uang sebagai akar segala kesejahteraan dan mendorong untuk mengejar kesalehan yang disertai dengan rasa cukup. Teks ini memperingatkan
tentang bahaya mengejar kekayaan yang dapat menyebabkan orang menyimpang dari iman dan menderita. Baik, selanjutnya mari kita masuki tawaran atau rencana tindak lanjut berkaitan dengan tema tadi di atas, penghayatan iman yang anti korupsi. Saya mengajak teman-teman sekalian untuk membangun sebuah rencana kira-kira hal konkret yang bisa dilakukan agar kita semakin meningkatkan penghayatan iman Kristiani yang anti korupsi. Ini tawaran aksi konkret. Baik, dari saya, dari katekesi kita hari ini, tawaran aslinya dari saya, kita harus membawa katekesi ini juga kepada lingkungan masyarakat supaya mereka tahu terkait dengan katekesi yang kita sudah buat pada kuliah. Baik, mungkin ada yang lain? Oke, kalau dari saya tidak lebih juga dari apa yang dikatakan Saudara Sony, tetapi saya lebih menekankan juga sesuai dengan bacaannya, bahwa dia bilang begini, ajarkanlah dan nasihatkanlah. Berarti sama seperti yang dikatakan Bisa Sony, kita sebagai katekis memberikan pengajaran kepada masyarakat, kepada umat atau kepada siapapun tentang pentingnya budaya anti korupsi. Artinya kita memiliki perasaan yang kuat bagaimana sikap-sikap kita supaya tidak terjadi lagi yang namanya korupsi itu sendiri. Itu saja saya. Bagaimana, semuanya sepakat? Sepakat. Baik, terima kasih. Untuk mengakhiri katekesi kita pada pagi hari ini, kita meminta dan memohon berkat dari Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam proses katekesi yang telah kami langsungkan pada hari ini. Terangilah kami semua ini dengan roh cinta-Mu, agar kami semakin memahami, menyadari dan menghayati iman Kristiani yang anti korupsi. Semoga dengan pengalaman ini kami sanggup untuk mengimani Engkau. Semoga dengan terang sabda-Mu semakin setia dan kami bisa membangun persekutuan dan kesabaran bagi sesama yang mengalami kesusahan. Demi Kristus dan pengantar kami. Amin. Marilah satukan doa kita yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kita hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi juga selamatkan kami dari yang jahat. Amin. hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan